Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini Abah Gusli akan berbagi satu buah ilmu pengetahuan yang besar harapan Abah Gusli ini bisa bermanfaat untuk saudaraku semuanya, dimana sesuai dengan isi judul di konten kesempatan kali ini, ada beberapa kata atau kalimat yang itu tidak disukai oleh Allah dan itu sangat dibenci oleh Rasulullah. Artinya apa? Jika kata-kata itu nantinya masih terucap dari bibir kita, masih keluar dari lisan kita, sudah bagus dipastikan apapun yang menjadi hajat, keinginan dan doamu sudah jelas tidak akan diijabah atau tidak akan terkabul. Karena apa? Karena sudah jelas pada poinnya sudah bagus disampaikan tadi. Inilah kalimat atau kata-kata yang paling dibenci dan tidak disukai oleh Allah, bahkan Rasulullah. Kenapa? Tidak semuanya kata-kata itu baik, walaupun tidak semuanya juga kata-kata itu benar. Tapi pada kesempatan kali ini ada hal yang menarik yang selama ini saudaraku tidak sadari, yang selama ini mungkin tidak saudaraku ketahui, yang bisa menjadi penghambat rezekimu itu sendiri, yang bisa menghambat untuk tidak terkabulnya doamu itu sendiri. Artinya ada satu kesalahan, ada satu ucapan yang memang itu sangat tidak disukai dan dibenci oleh Allah, bahkan Rasulullah. Dan itu juga masih keluar sudah jelas. Mau beribadah seperti model apapun, mau berdoa sepanjang apapun, sudah jelas jawabannya tidak akan dikabulkan. Jadi artinya sia-sia, berpotensi sia-sia. Untuk apa kita melakukan hal yang sia-sia? Nah, maka pada kesempatan kali ini sedikit keilmuan atau pengetahuan ini besar harapan Gusli bisa untuk mengubah mindset, ucapan atau lisan dari saudara itu sendiri, supaya apa? Agar kedepannya apa menjadi niat tujuan kita dan doa-doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada satu halangan dan rintangan yang mempersulit datangnya atau terwujudnya doa itu sendiri. Amin. Baiklah kaum muslimin rahimatullah yang dirahmati Allah, setiap muslim itu dianjurkan untuk selalu berdoa dan memohon. Ya, berdoa dan memohon sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kenal waktu. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah bosan untuk diminta segala sesuatunya untuk hambanya, untuk memohon dan berdoa kepadanya. Apapun yang akan kita minta, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan kabulkan. Ya. Di mana? Di sini sudah dijelaskan yang terdapat di dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 60. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Nah, apakah itu saja? Tidak. Di dalam surah lain pun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, yaitu di dalam Quran surah Al-Fatir ayat 15. Hai manusia, kamulah yang sangat butuh kepada Allah. Dan Allah dialah yang maha kaya,
tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Selain daripada adab-adab berdoa yang harus kita patuhi agar doa dikabulkan oleh Allah, ternyata ada juga larangan, yaitu berupa kalimat-kalimat yang tidak boleh diucapkan ketika kita sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, saudaraku harus paham, kalimat ini jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pun juga sama. Tetapi banyak melakukannya ketika dia berdoa, dan sebagian orang menganggap bahwa kalimat ini sangat baik. Memang jika kita lihat secara sepintas, maka tidak ada yang salah dengan kalimat ini. Tapi faktanya, ternyata kalimat ini sangat dilarang dalam berdoa oleh Allah dan Rasulullah. Melalui Nabi kita Rasulullah SAW, Allah SWT juga telah menyampaikan bahwa kalimat ini tidak disukai olehnya. Kita ucapkan ketika kita berdoa dan meminta kepada Allah. Nah, ini sudah pernah disampaikan oleh Allah langsung kepada Rasulullah SAW. Nah, kalimat yang dimaksud ataupun yang dilarang itu adalah jika engkau berkenan. Nah, paham ya? Jika engkau berkenan. Ini maksudnya bagaimana, Abah? Nah, contohnya begini, saudaraku. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkenan. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau berkenan. Nah, dengan mengatakan jika engkau berkenan, itu sama saja dengan menganggap Allah itu tidak ada. Allah tidak akan mengampuni atau menghormati hambanya. Itu dipahami. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah menyampaikan, ya, sudah disampaikan langsung kepada Rasulullah bahwa kata-kata tersebut tidak disukai olehnya. Dan umat Islam dilarang mengucapkan ketika berdoa kalimat seperti itu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, apabila salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah ia sungguh-sungguh dalam memohon, dan janganlah ia mengucapkan, ya Allah, jika berkenan, maka berilah aku. Sudah jelas itu doamu tidak terkabul. Ya. Kenapa? Karena pada hakikatnya, karena yang sesungguhnya tidak ada yang dapat memaksanya. Hadis riwayat Bukhari. Lafal atau kalimat doa seperti ini bertentangan dengan sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di dalam hadis qudsi dijelaskan bahwa rasa sayang Allah kepada hambanya mendahului daripada murkanya, sehingga Allah lebih suka menyayangi dan mengampuni hamba-hambanya. Nah, itu harus diperhatikan, saudaraku. Jadi jangan pernah lagi melafalkan doa seperti itu. Yakinkan bahwa Allah akan mengabulkan segala permintaan kita. Itulah lafal atau kalimat doa yang tidak boleh ataupun dilarang diucapkan ketika kita meminta sesuatu kepada Allah. Hindarilah lafal itu ataupun kalimat seperti itu. Nah, semoga dengan begitu nanti saudaraku bisa meninggalkan hal-hal yang memang dilarang. Dihindari supaya apa? Supaya kedepannya apa menjadi niat tujuan kita segera dijabah oleh Allah SWT. Karena satu, tanpa rasa keyakinan yang seyakin-yakinnya kepada Allah, Abah Gus nyatakan apapun menjadi hajat dan tujuanmu pasti tidak terkabul. Kenapa? Tidak ada rasanya keyakinan jika engkau berkenan. Ini sering banget diucapkan, saudaraku. Ya, umum sering terucap. Ya Allah, jika engkau berkenan, izinkan aku. Ya Allah, jika engkau berkenan, rahmatilah aku. Jika engkau berkenan, ampunilah aku. Kata-kata itu yang mulai sekarang mindsetnya harus dirubah dan harus ditinggalkan, saudaraku. Ternyata paham atau tidak, sadar atau tidak, secara langsung atau tidak, saudaraku mengabaikan apa yang dilarang oleh Allah, yang sangat dilarang oleh Rasulullah, yang tidak disukai oleh Allah. Sudah jelas jawabannya,
apapun yang saudaraku inginkan, yang saudaraku hajatkan saat ini, akhirnya tidak terkabul. Jadi semuanya hanya menjadi sia-sia. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah. Bagus dirasa cukupkan sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam penyampaian ucapan atau kata-kata. Dan tak lupa juga bagus ucapkan terima kasih yang besar-besarnya untuk saudaraku yang telah menyampaikan waktu menyimak video dan audio hingga selesai. Di akhir kata bagus diakhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.